Banyak perdebatan tentang mana lebih kuat, pakai bata merah untuk dinding atau hebel bata ringan. Waduh, sudah akhiri perdebatan itu. Yang tidak ada ilmu atau yang gak punya ilmu udah diam. Jadi begini, dinding adalah komponen arsitektur atau non-struktur. Sedangkan yang memberikan kekuatan sebuah konstruksi bangunan itu baik rumah, gedung dan segala macam bisa dia berdiri itu tanpa dinding. Artinya yang memberikan kekuatan adalah struktur bangunan. Ingat, sebuah bangunan dapat berdiri kokoh, tegak dan kuat tanpa perlu adanya, hanya butuh rangka dan struktur. Untuk dinding, silahkan kamu pakai mau hebel, mau bata merah, mau kaca, mau plastik, atau bahkan tidak berdinding sekalipun. Silahkan. Yang jelas, untuk memberikan kekuatan lebih dan merekatkan si bata atau hebel, kamu wajib plaster yang namanya dinding bata merah atau hebel ya. Jadi stop perdebatan yang tidak berfaedah itu. Semua harus didasari oleh data ilmiah, bukan asal cuap atau asal bacot. Kalau kita ngomongin kekuatan bangunan, setuju. Jadi dinding itu bukanlah tumpuan sebagai kekuatan dari struktur bangunan. Struktur bangunan itu dari pondasi, seluk, balok, kolom, kering balok. Nah, itu yang menjadi tumpuan kekuatan dari sebuah bangunan. Tetapi kalau kita ngomongin kekuatan dinding di sini bukan kekuatan terhadap struktur bangunan ya, tapi terhadap material, situasi dan kondisi bangunan tersebut seperti apa. Cocoknya mau pakai bata ringan atau bata merah atau bataku itu di mana? Itu yang dimaksudkan dari kekuatan yang kita bahas di sini. Kita bahas dulu dari yang pertama, bata ringan. Bata ringan itu tidak cocok untuk digunakan yang pertama kalau pondasi atau struktur belum stabil. Jadi maksudnya gimana? Jadi bata ringan itu sifatnya rapuh terhadap getaran dan pergeseran. Kalau pondasi kalian atau struktur utama yang disebutkan abang tadi ya, itu belum kaku, belum stabil, jadi jangan coba-coba pakai dinding bata ringan. Ini bisa retak lebih cepat. Yang kedua, bangunan di area dengan kadar kelembapan tinggi. Misalnya ruang bawah tanah atau basement, kolam renang indoor, atau bangunan dekat pantai tanpa pelapisan waterproofing atau anti air yang baik. Bata ringan ini sifatnya menyerap air lebih banyak sehingga bisa mengurangi kekuatannya jika tidak dilapisi dengan benar. Yang ketiga, bangunan dengan beban gantung berat di dinding. Maksudnya gimana? Suatu contoh, kalian mau pasang kitchen set, mau pasang lemari yang angkur-angkur di dinding ya, untuk area yang memerlukan pemasangan beban berat seperti lemari gantung, bracket TV mungkin ya, rak besi yang besar yang berat panjang ya, itu bata ringan itu memerlukan angkur khusus. Kalau enggak, dinding kalian itu bisa jebol. Yang keempat, bangunan bertingkat tinggi tanpa perencanaan teknis yang tepat. Jadi bata ringan itu bisa dipakai di gedung tinggi, tapi harus ada perhitungan sambungan, rangka, dan tulangan dinding yang presisi. Kalau asal pasang, risiko retak pasti meningkat. Yang kelima, pemasangan di area yang sering mengalami benturan. Nah, contoh, kalian mau pasang dinding pagar, disarankan jangan pakai bata ringan. Pagar itu kan rentan yang namanya kena tabrak kendaraan ya, kena dorong atau apa gitu kan. Atau kalian mau bangun gudang industri yang rawan benturan, itu jangan pakai bata ringan, baik pakai bataku. Kemudian yang keenam, proyek dengan anggaran minim untuk finishing. Jadi bata ringan itu butuh plesteran dan acian khusus supaya hasilnya maksimal. Kalau finishingnya salah-salan, ya udah, retak rambut itu mudah muncul di mana-mana. Kalau kita ngomongin kekuatan data ilmiah bata ringan PS bata merah PS bataku, kalian bisa cek tabel berikut ini.